Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke, balik lagi nih di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Dan lagi-lagi yuk kita belajar bareng, belajar cukur dan untuk cari juga referensi gaya rambut. Jadi buat kalian yang baru belajar cukur, buat kalian yang ingin mencukur, atau buat kalian yang cari referensi gaya rambut, bisa banget nih simak video di channel Deddy Kingkat. Ya tentunya bersama gua Deddy pakai Y, bukan pakai I. Alright, nah jadi di video kali ini teman-teman, gua bakal tunjukin langkah-langkah atau step by step gua dalam potong rambut model French crop nih teman-teman. Simple memang potongan model French crop karena cukup dibuat pendek, terus bagian depannya itu dibuat rata, dibuat crop. Nah itulah yang disebut dengan potongan French crop. Tapi ada detail-detail yang perlu dilakukan supaya French cropnya nggak fail, supaya French cropnya nggak gagal. Nah jadi mesti melakukan langkah-langkah yang tepat dan benar. Kebenarannya itu tentu datang dari gue ya, belum tentu benar, tapi setidaknya ini yang gue lakukan saat potong rambut model French crop teman-teman. Oke, langsung aja gue ceritain. Memang ini nggak sesuai dengan voice overnya, nggak pas ya sama gerakan tangan gue, tapi gue sampaikan dengan tepat. Nah makanya buat kalian saran nih, menyimak secara utuh video ini jadi biar nggak gagal paham. Oke, jadi di awal tadi udah gue potong rambut bagian atasnya nih teman-teman. Rambut bagian atasnya gue buat pendek karena kebetulan agak ikal rambut customer gue kali ini. Makanya bagian atasnya sengaja gue buat agak pendek supaya nanti waktu dipotong French crop itu di stylingnya ada bertekstur. Jadi itu ya, kunci potong rambut bagian atas itu sebaiknya bertekstur. Jadi nanti French cropnya lebih pas, French cropnya waktu di styling lebih mantap. Nah kalau untuk rambut bagian samping sama belakangnya tentu dipotong fade teman-teman ya, fade yang gradasi. Gua nggak jelasin dari awal mungkin kali ini karena kebetulan nggak ke record, tapi yang penting teman-teman, buat kalian yang udah lama gabung, yang udah lama ngikutin video-video gua, saat gua buat gradasi atau fade itu yang penting prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Jadi langkah-langkah step by stepnya itu buat garis, ilangin garis. Dan saat garis itu hilang maka terciptalah gradasi atau biasa kita sebut fade. Nah fade sendiri biasa dibagi 3 jenis ya. Ada low fade, ada mid fade atau middle fade, dan ada high fade. Itu dilihat dari ketinggian tingkat habisnya. Nah jadi fade yang gue buat kali ini yaitu middle fade teman-teman, atau fade yang ada di tengah-tengah. Jadi nggak low, jadi nggak low dan nggak juga high, jadi di tengah-tengah ya, makanya disebut middle fade. Oke, gimana nih, masih ada yang bingung nggak nih soal bedain fade atau langkah-langkah soal fade? Kalau lo bingung gimana langkah-langkah atau step by step fade, sebaiknya gue saranin lo untuk simak video-video gue sebelumnya yang tentang motong rambut fade ya teman-teman ya. Nah karena di video ini gue nggak jelasin secara detail langkah-langkahnya, yang penting kalian tahu prinsipnya buat garis, ilangin garis. Yang terpenting adalah saat ini nih teman-teman, saat nge-crop rambut bagian depannya atau bagian poninya. Jadi saat nge-cropnya gue nggak langsung ke seluruh bagian ya, jadi gue jepit dulu, gue parting dulu untuk ngambil sedikit demi sedikit supaya detailnya dapat, supaya cropnya dapat, supaya presisinya dapat. Tentu ada patokannya. Patokannya adalah di sudut kening teman-teman, di sudut jidat. Nah di situ kita temuin sudutnya dulu, baru kita samain. Tentu pengambilannya itu sedikit demi sedikit. Nah jadi ini saran banget buat kalian yang masih belajar potong rambut, yang pengen bikin potongan French crop. Nah langkah-langkah atau cara ini butuh lo praktekkan supaya nanti nge-crop bagian depannya itu nggak gagal. Biasanya kalau gagal itu tebel di bagian depannya, terus nggak tampak natural, terus bisa dibilang sampai kayak pakai topi. Bener nggak? Jadi kalau ketebelan bagian depannya itu kurang asik teman-teman.
bahkan jadi fail karena potongannya udah pendek, terus rambutnya dibuat poni pendek pula. Nah ini bakalan gagal, bakalan auto nggak enak banget kalau dirasain sama yang punya rambut. Nah makanya langkah-langkah atau cara yang gue praktekkan ini dalam pemotongan rambut bagian poninya atau French cropnya ini mesti dilakukan dengan sedikit demi sedikit seperti yang gue lakukan saat ini teman-teman. Jadi gue jepit dulu. Nah tadi kan dimulai dari sisi sebelah kanan dengan udah ngebuat sudut di pertemuan atau sudut jidat itu. Nah tinggal sekarang kita balas sudutnya di sebelah kiri. Nah kayak gitu teman-teman, tinggal sambungin aja. Nah jadi biasanya gue lakukan bagian per bagian, artinya yang pertama di sebelah kanan dulu, terus yang berikutnya di sebelah berlawanan atau sebelah kiri. Nah kayak gitu kira-kira caranya teman-teman. Jadi jangan langsung dibabat aja, kita pasti potong sedikit demi sedikit supaya nanti jadinya itu proporsional, estetikanya dapat dan gak fail tentunya. Alright. Nah, gue pengen ngucapin nih buat teman-teman yang masih stay sampai detik ini, sampai menit ini, thank you banget ya teman-teman. Soalnya kalian dengan menyimak sampai di menit ini adalah bentuk dukungan dari kalian, bentuk support dari kalian buat channel ini, buat video ini supaya kita bisa sama-sama belajar tentunya. Nah, gue pengennya sih channel ini jadi wadah kita untuk saling kumpul, saling silaturahmi, saling bertukar pikiran, saling memberi saran, saling mengkritik yang ngebangun tentunya. Jadi intinya adalah kita bisa kumpul di channel ini, kita bisa simak video ini, dan kita bisa berinteraksi di kolom komentar untuk bertukar pikiran. Jadi thank you banget ya teman-teman yang masih nyimak sampai di menit ini atau sampai di detik ini. Alright, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, udah hampir selesai tentunya. Jadi bagian depannya atau bagian poninya tinggal dikerok aja, tinggal dipertegas cropnya. Jadi mesti gue pertegas dengan razor atau dengan silet supaya gue dapetin sharpnya atau tegasnya atau tajamnya teman-teman. Jadi lebih tegas karena crop ini bisa ngebantu bentuk muka juga. Jadi menurut gue kalau bentuk mukanya itu bulat atau lonjong terus dikasih aksen crop yaitu rata horizontal, itu akan mematahkan bentuk muka yang bulat. Jadi karena bentuk mukanya bulat terus di situ ada garis rata horizontal, tentu muka yang bulat nggak jadi bulat banget. Makanya kalau bentuk wajahnya bulat atau lonjong ini cocok banget dipotong French crop, asalkan kalian mau potong pendek tentunya ya. Jadi jangan sampai lo nggak biasa potong pendek terus tiba-tiba nyobain French crop. Wow, itu bakalan transformation sih. Cuman kalau lo nggak biasa itu lo ngerasa bakalan aneh. Tapi ini menurut gua kalau potongannya tepat dan benar, anehnya itu hanya beberapa saat. Itu hanya proses adaptasi aja. Karena biasanya yang nggak biasa pendek terus tiba-tiba dipotong pendek, meskipun potongannya bagus, meskipun potongannya proporsional, tapi kalau lo nggak biasa pendek itu lo akan ngerasa aneh. Nah, kenapa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah mata lo nggak terbiasa dengan bentuk yang baru. Jadi saat lo ngaca kok pendek banget. Nah makanya lo ngerasa aneh. Jadi tinggal butuh beberapa saat, beberapa hari mungkin lah untuk beradaptasi dengan bentuk model rambut yang baru. Jadi gitu sih menurut gua. Gimana teman-teman? Menurut gua sih kayak gitu. Jadi apalagi ya? Kira-kira kalau atasnya itu dibuat pendek lagi akan jadi model Baska teman-teman. Alright. Sampai di sini masih ada yang kurang jelas, masih ada yang nggak paham, mungkin bisa tulisin pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa kasih sanggahan dari argumen-argumen gue yang udah gue sampaikan. Barangkali ada yang salah, jadi lo bisa kasih masukan juga, jadi lo bisa kasih input juga supaya ya di sinilah letaknya kita sama-sama belajar, bukan begitu? Dan next ke langkah berikutnya,
Kali ini gue tinggal nyambungin aja nih teman-teman rambut bagian samping belakangnya yang udah gue buat middle fade. Nah ini kan perlu connection antara rambut bagian bawah dan rambut bagian atasnya. Makanya kali ini gue melakukan teknik clipper overcomb untuk memperhalus garis batas yang udah dibuat tadi pakai guard nomor 2 di awal. Jadi ini adalah di awal tadi udah gue pakai guard nomor 2 sebagai baseline atau garis dasar. Nah, baseline itu urusannya ada di potongan samping dan belakang ya teman-teman. Yang pas mau bikin fade-nya. Alright, dan inilah hasilnya. Terus udah gue kasih before-nya tadi dan ini after-nya. Yang rambut bagian atasnya agak ikal dibuat pendek, akhirnya ikalnya berkurang. Oke teman-teman, jadi gitu aja video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat gua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.